Hai guys, jumpa lagi masih dengan Bang Upik, masih di channel kita tercinta. Kali ini kita akan berkenalan dengan kepangkatan lebih dekat dengan jenjang karir Kepolisian Republik Indonesia guys. Jadi seperti apa sebenarnya jenjang karir kepangkatan dari Kepolisian Republik Indonesia, kita akan kupas, kita akan bahas di video kali ini. Jadi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu guys, atau Kapolri, pasal 1 ayat 2 per Kapolri 2016 itu tentang administrasi kepangkatan anggota Polri. Itu dijelaskan bagaimana sebenarnya pangkat dan definisinya, di mana kedudukan kepangkatan ini guys, ini mencerminkan peran, kemudian fungsi dan kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugaskan pihak kepolisian. Kepangkatan kepolisian ini sendiri dibagi menjadi 3 golongan guys. Nah, secara umum ya, itu kita lihat ada perwira, kemudian ada bintara dan tamtama. Seperti apa pembagiannya, seperti apa detailnya, kita akan lihat lebih jauh. Tapi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ini. Oke, langsung saja kita cek it out videonya. Jadi setiap pangkat yang disandang oleh anggota Polri itu masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab guys. Jadi untuk kenaikan itu bisa naik pangkat berdasarkan memang reguler, kemudian ada prestasi kerja ya, dan pengabdian terhadap negara. Itu tadi bisa luar biasa kenaikannya atau luar biasa numerta guys, juga bisa. Jadi seperti apa urutan-urutannya berdasarkan golongan kepangkatan Polri ini, kita akan bahas dari yang pertama, golongan perwira guys. Jadi golongan perwira ini sendiri kita bagi menjadi perwira tinggi atau biasa kita singkat dengan Pati. Jadi jabatan yang paling tinggi di Kepolisian Republik Indonesia ini adalah perwira tinggi. Di sini kita akan bertemu dengan jenderal polisi guys. Jadi polisi dengan pangkat jenderal ini adalah posisi yang paling tinggi di kepolisian guys, jangan salah ya. Lambang yang dimilikinya itu adalah jenderal polisi ini, dia bintang 4 berwarna emas. Kemudian di bawahnya kita akan bertemu dengan komisaris jenderal polisi atau Komjen Pol. Jadi polisi dengan pangkat Komjen ini guys, ini merupakan pangkat polisi dengan jabatan penting biasanya dalam kepolisian tentunya. Jadi pada umumnya Komjen ini menempati jabatan kepala BNN misalnya, ada Wakapolri juga di situ, kemudian ada Kaba Intelkam juga di sini ya. Jadi ini lambangnya adalah 3 bintang berwarna emas, 3 guys. Oke, selanjutnya di bawah Komjen kita akan bertemu dengan Irjen Pol atau Inspektur Jenderal Polisi. So, Inspektur Jenderal Polisi menempati posisi di atas Brigadir Jenderal, tapi di bawah Komisaris Jenderal tadi. Jadi polisi dengan pangkat Irjen ini bisa menempati jabatan sebagai atau pimpinan tertinggi kepolisian daerah atau Kapolda biasanya. Kemudian lambangnya itu tadi adalah 2 bintang guys, berwarna emas juga sama. Nah, perwira tinggi yang terakhir, yang keempat, itu ada Brigjen Pol atau Brigadir Jenderal Polisi. Jadi polisi dengan pangkat Brigadir Jenderal ini menempati posisi paling bawah di golongan perwira tinggi tadi. Biasanya ini juga menempati sebagai Kapolda, kemudian atau pemimpin tertinggi kepolisian lah di daerah. Simbolnya atau lambangnya itu adalah bintang emas 1. Oke, next lanjut kita ke perwira menengah guys, atau pamen biasanya. Nah, perwira menengah ini yang pertama diisi oleh Komisaris Besar Polisi guys, atau Kombes Pol. Jadi senior dari pangkat ini adalah Superintendent. Ini adalah pangkat tertinggi di perwira menengah dengan lambang 3 melati guys. Kemudian di bawah Komisaris Besar Polisi ini ya, itu ada Ajun Komisaris Besar Polisi guys, atau kita singkat dengan AKBP gitu. Ini disebut juga sebagai superintendent. Jadi tugas dari AKBP ini biasanya adalah dia membantu Komisaris Besar Polisi dan dibantu oleh Kompol atau Komisaris Polisi. Jadi pangkat untuk AKBP ini dia dilambangkan dengan 2 melati guys.
Terus perwira menengah yang ketiga kita akan bertemu dengan komisaris polisi atau kompol. Lambang pangkatnya adalah 1 melati emas. Next, perwira yang ketiga, jenjang perwira yang ketiga kita akan bertemu dengan perwira pertama atau pama. Di sini ada 3 pangkat. Nah, kita akan bertemu dengan ajun komisaris polisi atau AKP. AKP ini merupakan pangkat paling tinggi pada jenjang perwira pertama ini. Jadi tugasnya adalah mengontrol guys kinerja dari bawahan dia. Jadi AKP ini adalah sebagai senior dari 2 komisaris yang ada di bawahnya. Ya. Kalau misalnya komisaris itu letnan dalam TNI, ya, maka AKP ini, ajun komisaris polisi ini bisa diibaratkan sebagai kapten lah. Jadi lambang dari pangkat ini adalah 3 balok dengan warna emas. Nah, next kita ke bawah sedikit guys. Kita ke bawah sedikit dari ajun komisaris polisi ini. Di situ ada inspektur polisi 1 atau biasa kita sebut sebagai IPTU. Nah, lambang dari pangkat polisi IPTU ini adalah 2 balok emas. Jadi kalau dalam kemiliteran itu IPTU ini bisa disetarakan dengan letnan 1 lah atau letu. Kemudian next kita ke yang ketiga di perwira pertama ya. Itu ada inspektur polisi 2 atau IPDA. Jadi dalam kemiliteran itu biasanya IPDA ini disetarakan dengan letnan 2 atau letda. Lambang pangkat polisi IPDA ini adalah 1 balok emas guys. Balok. Nah, selain dari golongan perwira tadi, kita akan bertemu di bawahnya. Di bawah perwira itu ada level bintara ya. Golongan bintara ini pada jenjang bintara ini ya, ini tidak ada pembagian seperti halnya di perwira tadi. Kalau kita lihat urutan-urutannya itu, dia ada bintara tinggi guys. Bintara tinggi ini, jadi di jenjang bintara tinggi ini ada 1 tingkat dia di bawah perwira pertama tadi dan setingkat di atas bintara biasa. Jadi di sini ada 2 pangkat polisi yang ada di jenjang ini. Jadi itu ada ajun inspektur polisi 1 atau AIPTU dan ajun inspektur polisi 2 atau AIPDA. Nah, untuk AIPTU itu bertugas membantu letnan 1. Jadi lambang dari pangkat ini adalah huruf P guys, tapi terbalik dan saling berhubungan ya. Ya kalau kita lihat sekilas itu seperti ombak di lautan lah. Jadi warnanya itu warna perak pangkatnya ini. Kalau yang perwira tadi kan di atas warna emas. Kemudian next kita ke AIPDA guys. AIPDA ini bertugas itu membantu kepentingan dari letnan 1 juga. Lambangnya adalah huruf P juga terbalik. Bintara tinggi termasuk senior dari para bintara. Jadi sehingga harus bisa membantu bintara bawahannya, membimbing mereka untuk menghadapi tugas di lapangan ya, baik itu konflik internal maupun konflik eksternal guys. Oke, kita lanjut ke bintara ya. Jadi kalau misalnya kita ngurus SIM atau misalnya kita melaporkan suatu perkara atau kasus, biasanya kalau kita ke kantor polisi kita akan bertemu dengan yang level ini guys. Jadi kita akan berhadapan dengan polisi di jenjang bintara ini. Brigadir atau bintara polisi dengan jenjang ini merupakan tulang punggungnya itu di kesatuan mereka. Jadi pada jenjang ini itu urutan pangkatnya itu kita akan lihat guys. Brigadir polisi kepala atau Bribka. Ini adalah pangkat tertinggi di polisi bintara, yaitu bisa disingkat dengan Bribka. Jadi posisi ini perannya adalah melakukan pengawasan, kemudian ada controlling juga di semua brigadir yang ada di bawah dia. Siapa aja? Yaitu ada Brigpol. Nah, Brigpol itu di bawah Bribka. Tadi ini memastikan juga tugas dia adalah memastikan kalau polisi yang di bawah tingkatnya itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan tertib dan juga konsisten. Siapa di bawah dia? Di bawah Brigpol ini, di bawah Brigpol ada Bintara Brigadir Polisi 1 atau Bribtu. Jadi Bribtu ini berada di bawah Brigadir Polisi dan di atas Brigadir Polisi 2 atau Bribda. Next kita ke Bribda atau Brigadir Polisi 2. Nah, Bribda ini memiliki posisi yang setara dengan Sesan 2 atau kalau di kemiliteran atau kalau di TNI itu guys. Itu di posisi bintara. Next kita ke
tamtama guys. Kita akan bertemu di bawah bintara itu ada tamtama. Jadi tamtama kita akan bertemu dengan kepala tamtama ya. Sebagai tamtama ini adalah pangkat terendah atau golongan terendah dalam kepolisian dalam jenjang kepangkatannya. Seorang polisi dengan pangkat tamtama ini bertugas untuk menjadi prajurit kepolisian yang tugasnya itu memang sebagai pelaksana tugas khusus dari kepolisian. Kalau kita lihat jenjangnya itu ada yang pertama kita akan bertemu dengan Ajun Brigadir Polisi atau Abripol. Nama Abripol sendiri sebenarnya sudah mengalami perubahan 2 kali guys. Jadi yang pertama itu disebut dengan Kopral Kepala dulunya. Kemudian diubah lagi menjadi Bayangkara Utama 1. Tapi saat ini Ajun Brigadir Polisi menjadi pangkat paling tinggi pada golongan tamtama ini, Abripol ini. Kemudian kita akan bertemu di bawahnya lagi. Kita akan bertemu dengan Ajun Brigadir 1 atau Abriptu. Jadi posisi Ajun Brigadir 1 ini berada di bawah Abripol. Pangkatnya tuh pada awalnya dinamakan sebagai Kopral 1 dulunya, tapi sekarang udah disebut ini Abriptu. Next kita geser ke bawah sedikit lagi. Kita akan bertemu dengan Ajun Brigadir 2 atau Abribda. Jadi pangkatnya juga pernah mengalami perombakan sampai 2 kali guys. Kayak pangkat yang di atasnya tadi kan. Lambangnya tuh V terbalik tapi berwarna merah. V terbalik. Lanjut, kita bertemu dengan Bayangkara Kepala atau Baraka di bawahnya. Baraka ini sebagai kependekan dari Bayangkara Kepala. Jadi tanda kepekatan untuk jabatan ini ditandai dengan 3 baris miring. 3 garis miring guys, warna merah. Kemudian di bawahnya ada Bayangkara 1 atau Baratu. Jadi pangkat ini setingkat lebih tinggi dibanding Barada. Tapi di bawah tadi Bayangkara Kepala. Tanda kepangkatannya itu garis miring berwarna merah guys. Kemudian yang terakhir yang paling bawah itu Bayangkara 2 atau Barada. Ini paling rendah dan tanda kepangkatan adalah 3 garis miring berwarna merah. Itu guys terkait dengan kepangkatan di Kepolisian Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di berapa sih sebenarnya gaji polisi itu. Oke, langsung saja kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.